Tentu saja kita pernah sakit dan kita pernah berobat ke dokter. Kira-kira kalau kita perhatikan, dokter akan memberikan 3 saran, 3 tahapan untuk mengobati sakit yang kita derita. Saya gambarkan di sini ada sebuah segitiga. Sebut saja segitiga kesehatan. Dokter ketika mengobati kita, saran yang pertama yang akan diberikan adalah menjaga kesehatan, menjaga kekuatan fisik. Dokter akan sarankan banyak istirahat, jangan banyak pikiran, makan makanan yang bergizi, dan kadang tidak lupa dokter memberikan kita multivitamin. Kemudian tahapan yang kedua, dokter akan menyarankan kita beberapa pantangan. Sakit seperti ini tidak boleh makan A, tidak boleh makan B, tidak boleh melakukan aktivitas seperti ini, dan seterusnya. Kemudian tahapan yang ketiga, barulah dokter memberikan obat untuk sakit yang kita derita. Dokter akan memberikan antibiotik, atau anti radang, atau anti-anti yang lain dalam rangka mengurangi penyakit yang ada dalam diri kita. Baik Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan, beliau menyebutkan sebenarnya 3 hal ini adalah teori yang berlaku untuk mengobati hati. Hati kita yang sedang sakit, kita bisa terapi, kita bisa usaha untuk mengobatinya dengan 3 cara yang tadi diterapkan dalam masalah kesehatan fisik. Kata Ibnul Qayyim, cara yang pertama ketika orang mengalami sakit hati, hatinya sakit, kemudian dia ingin menyembuhkannya, adalah dia harus jaga kekuatan hati. Diistilahkan oleh Ibnul Qayyim dengan hifdzul quwwah. Bagaimana bentuknya menjaga kekuatan hati? Kata Ibnul Qayyim, bentuknya adalah dengan kemudian beriman kepada Allah, banyak melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah, atau secara umum semua bentuk ibadah itu akan menjadi hifdzul quwwah, penjaga kekuatan bagi hati manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati wahyu, mensifati apa yang diturunkan kepada nabinya sebagai sumber kehidupan bagi hati. Karena itu bagian yang terpenting agar orang bisa memiliki hifdzul quwwah, penjagaan kekuatan bagi hati, adalah dengan banyak belajar, memahami zikrullah, memahami peringatan yang Allah turunkan. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Demikianlah kami turunkan kepadamu ruhan min amrina, ruh dari ketetapan kami, yaitu wahyu Al-Quran. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebut wahyu dengan ruh karena wahyu adalah sumber kehidupan bagi hati manusia. Maka wahyu, kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kemudian berusaha mengamalkannya, itu adalah sumber kekuatan bagi hati, sumber kekuatan bagi hati manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa wahyu juga merupakan nur. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Dan aku jadikan wahyu ini sebagai cahaya karena dia menjadi sumber kekuatan bagi hati. Yang dengan itu aku beri petunjuk siapa saja di antara hambaku yang aku kehendaki. Karena itu pemirsa yang berbahagia, dengan kita banyak belajar dan kemudian berusaha mengamalkannya, memiliki ilmu yang nafi', memiliki ilmu yang bermanfaat, sejatinya kita sedang menjaga hati kita, menjaga kekuatan bagi hati. Kemudian yang kedua, sebagaimana dalam penyakit fisik, kita disarankan oleh dokter untuk menghindari segala bentuk pantangan, segala bentuk yang bisa memperparah sakit yang ada dalam diri kita. Maka kata Ibnul Qayyim, demikian pula bagi orang yang sakit hati. Orang yang hatinya sedang sakit, dia harus menghindari pantangan yang bisa menyebabkan penyakit hatinya semakin parah, yang diistilahkan oleh Ibnul Qayyim dengan al-hamiyah minal amrad al-jadidah, perlindungan dari sumber penyakit yang baru. Hati sudah sakit, maka jangan diperparah dengan adanya penyakit yang baru. Kemudian lanjut Ibnul Qayyim, apa yang dimaksud perlindungan dari sakit yang baru? Penyakit bagi hati manusia, sumbernya adalah semua perbuatan dosa dan maksiat serta penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Ketika kita melakukan berbagai macam maksiat, baik yang besar maupun yang kecil, baik dosanya tersembunyi maupun terang-terangan, semua itu adalah sumber penyakit bagi hati. Karena itu kata Ibnul Qayyim, cara untuk kemudian menghindari adanya penyakit yang baru adalah al-iqla'. Kita melepaskan diri dari segala bentuk maksiat, dosa,
dan jangan melakukan dosa yang lain, jangan melakukan dosa yang baru, karena semacam ini akan memperparah sakit hati dalam diri kita. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW menggambarkan dosa yang dilakukan oleh manusia itu ibarat sebuah titik yang ada dalam hati manusia. Kata beliau, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Apabila seorang hamba itu melakukan satu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Fa idza huwa istaghfara wa taba wa naza'a sukila qalbuhu. Apabila dia minta ampun, memohon ampun, bertaubat, maka hatinya akan dibersihkan. Fa in ada zida hatta ta'lu qalbahu. Namun kalau dia kembali mengulangi maksiat yang dia lakukan, akan ditambahkan titik hitam yang lain sampai titik hitam ini menutupi seluruh permukaan hatinya. Nah, ketika seluruh permukaan hatinya sudah ditutupi dengan titik hitam, maka akan sangat sulit ada tembusan hidayah yang bisa menyentuh hatinya. Karena titik hitam ini akan menghalangi dirinya untuk mendapatkan petunjuk yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang ketiga, dokter menyarankan ketika orang sakit dengan memberikan obat, untuk menghilangkan penyakitnya. Dan kata Ibnu Qayyim, dalam penyakit hati juga demikian, orang bisa menghilangkan penyakit hatinya dengan istifragh anil mawad al-mu'dhiyah. Membersihkan hati dari semua benda-benda, unsur-unsur yang membuat hati itu sakit. Bagaimana bentuknya? Jelas Ibnu Qayyim, bentuknya adalah dengan bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan orang itu bertobat dan beristighfar, maka hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari dosa itu sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa. Artinya dosanya dibersihkan. Inilah 3 hal yang disarankan oleh Ibnu Qayyim tentang bagaimana cara yang sangat efektif untuk memiliki hati yang sehat. Ketika orang itu hatinya dalam kondisi sakit disebabkan banyak maksiat, banyak bergaul dengan lingkungan luar yang belum tentu sesuai dengan syariat, Ibnu Qayyim menyebutkan 3 prinsip ini agar kita bisa memiliki hati yang sehat.